Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobito Obi. Ya. Yang pertama, apa-apa saja kesalahan hermeneutika teologi covenant? Dan apa-apa saja keunggulan teologi covenant dan masih dibenarkan bahkan dipakai di dispensasionalism? Oke, mungkin para pendengar perlu tahu bahwa ada dua aliran, dua metode, dua faham besar di dalam penafsiran, yaitu adalah covenant theology, teologi perjanjian, dan teologi dispensasionalisme. Ini nanti sebenarnya akan dibahas di part yang berikutnya, karena ada pilar kedua, pilar ketiga tentang wahyu progresif, tentang dispensasionalisme. Ini akan dipaparkan dengan lebih jelas dan akan ada alat bantunya. Saya akan kasih lihat kepada Anda garis zaman mulai dari penciptaan sampai kekekalan, dari kekekalan sampai kekekalan, dan Anda akan melihat betapa Alkitab menjelaskan zaman-zaman ini dengan begitu mendetil dan begitu jelas pembagiannya. Tetapi ada faham teologi perjanjian, yaitu covenant theology. Kalau ditanya apa saja keunggulan teologi covenant ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Ya, bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita baca di dalam Alkitab? Ya. Yaitu ada covenant of redemption, covenant of grace, covenant of works. Ini semua adalah perjanjian-perjanjian yang tidak pernah kita baca di dalam Alkitab. Tidak pernah kita baca Tuhan sebutkan kepada Adam dan lain sebagainya. Tetapi dengan begitu convenient dibuat untuk menciptakan suatu kerangka sistem teologi. Jadi, kesalahan-kesalahan hermeneutikanya sebenarnya bisa kita lihat dengan lebih jelas ketika kita membandingkannya dengan teologi yang punya kerangka dispensasionalisme. Ya. Saya kasih sedikit preview saja. Previewnya ya. Teologi covenant melihat tidak adanya pembagian besar di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, karena semuanya masih di dalam covenant of grace. Jadi Tuhan menyebutkan covenant of grace ini kepada Adam, kepada Abraham, kepada berbagai tokoh di dalam perjanjian lama, dan sampai perjanjian baru masih begitu. Jadi adanya kesinambungan covenant, kesinambungan teologis antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tetapi tidak ada suatu pembagian zaman yang jelas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mereka tidak bisa, tidak ada apa bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Nah, kalau di dispensasionalisme, ini ada. Ya. Ada kenapa yang dari mulai Yohanes Pembaptis ini disebut perjanjian baru. Ada alasannya. Kenapa ini sudah merupakan zaman yang berbeda. Ini sudah merupakan dispensasi perjanjian baru, dispensasi yang berbeda. Ada alasannya. Dan ini yang akan memberikan kita perspektif ketika menilai ayat-ayat di perjanjian lama, lalu kita bandingkan dengan ayat-ayat di perjanjian baru, kenapa ada perbedaan? Ya. Nah, kalau di dalam teologi covenant, bagaimana menjelaskannya? Karena itu masih satu zaman, ya, masih dalam satu covenant. Semuanya berada di bawah satu covenant yang sama, covenant of grace. Jadi bingung. Tetapi di dalam dispensasionalisme yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut lagi, karena adanya pembagian yang jelas, ini sudah zaman yang berbeda, maka harus ditafsirkan berdasarkan konteks zaman yang berbeda. Begitu. Jadi teologi covenant dan teologi dispensasionalisme itu bertolak belakang. Tidak ada teologi covenant yang masuk dispensasionalisme, itu jarang ada sih yang teolog-teolog seperti itu, tetapi bukan mainstream. Begitu.